Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang poster campaign design. Ini adalah modul satu. Nama saya Ratno Suprapto, saya dari program studi desain komunikasi visual Universitas Pembangunan Jaya. Nah, di dalam isi presentasi ini nanti akan membahas beberapa tema. Yang pertama tentang pengertian social campaigns atau pengertian kampanye sosial, lalu iklan layanan masyarakat atau public service announcement, lalu ada AISAS sebagai model komunikasi kampanye sosial atau communication model, lalu ada unsur desain iklan layanan masyarakat atau public service announcement, lalu ada contoh desain iklan layanan masyarakat terkait dengan food waste, lalu kemudian poster ya, dalam kampanye sosial iklan layanan masyarakat, artinya nanti ada tugas diantaranya adalah membuat poster kampanye sosial tentang food waste tentunya. Nah, poster campaign design ini yang pertama akan membahas tentang pengertian kampanye sosial atau social campaign ini sendiri. Nah, di dalam pengertian kampanye sosial ini dijelaskan di dalam modul ini bahwa menurut Roger and Story dalam Venus 2007 halaman 7 menjelaskan kampanye sebagai perencanaan serangkaian tindakan komunikasi dengan tujuan menciptakan efek tertentu untuk masyarakat luas dan dilakukan secara berkelanjutan sesuai waktu yang ditentukan. Lalu tujuan kampanye sosial biasanya menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap masalah sosial yang sedang terjadi, seperti pada contoh gambar di sebelah kiri ini. Nah, di chapter 2 ini akan membahas tentang jenis-jenis kampanye sosial atau social campaigns. Nah, yang pertama di dalam jenis-jenis kampanye sosial ini ada product oriented campaign. Nah, kampanye yang berorientasi pada produk umumnya terjadi di lingkungan bisnis, kemudian berorientasi komersial seperti peluncuran pada produk baru atau suatu brand baru. Ini disebut dengan product oriented campaign. Kampanye ini biasanya sekaligus bermuatan kepentingan untuk membangun citra positif terhadap produk ya atau barang yang diperkenalkan kepada publik atau pada calon konsumen tentunya. Lalu kemudian yang kedua ada jenis kampanye sosial yang kandidat oriented campaign di sini. Nah, kandidat oriented campaign ini adalah kampanye yang berorientasi pada kandidat, ya, umumnya dimotivasi karena memang hasrat untuk kepentingan politik. Seperti contoh pada gambar sebelah kiri ini adalah salah satu contoh poster kampanye pemilu, kampanye yang memang biasa terjadi dalam proses politik ya. Lalu juga ada contoh-contoh lainnya seperti kampanye penggalangan dana yang memang biasanya ditujukan dan dibagikan oleh partai politik. Lalu jenis yang ketiga ini adalah ideologically or cause-oriented campaign atau social campaign yang ini akan menjadi tema dalam subjek di dalam modul ini ya. Jadi ideological or cause-oriented campaign ini adalah jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus ya dan sering berdimensi sosial atau social change campaign menurut Kotler, yakni kampanye yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik yang terkait. Contoh-contoh untuk jenis-jenis kampanye ideologically or cause-oriented campaign ini seperti kampanye food waste ini sendiri yang sekarang sedang dijadikan sebagai kajian kita. Lalu ada kampanye AIDS, kampanye menyusui dengan ASI contohnya, lalu juga ada kampanye lainnya seperti keluarga berencana, donor darah, dan jenis-jenis kampanye sosial lainnya. Lalu di bagian kedua ada iklan layanan masyarakat ya, atau public service announcement. Nah, iklan layanan masyarakat adalah salah satu upaya untuk mempersuasi masyarakat dengan cara mengajak dan menghimbau mereka untuk pertama mengerti, ya, lalu kemudian menyadari, lalu turut memikirkan serta menempatkan posisinya agar tidak larut dan terjerumus dengan permasalahan. Jadi dalam iklan layanan masyarakat ini atau public service announcement ini ada tahapan dalam menyampaikan
pesan atau message kepada masyarakat secara luas terkait dengan fenomena sosial yang memang sedang disampaikan. Lalu kemudian ada chapter 3, ini tentang ISAS. ISAS ini dijadikan sebagai model komunikasi dalam kampanye sosial atau communication model ini untuk dalam membuat kampanye sosial iklan layanan masyarakat food waste tentunya. Nah, ini adalah model untuk ISAS-nya ya, yang terdiri dari attention, kemudian interest, lalu kemudian search ya, lalu kemudian action, lalu kemudian share. Nah, ISAS ini memberikan kesempatan yang besar kepada target komunikasi untuk mempelajari lebih lanjut informasi terkait pesan yang disampaikan dengan menggunakan media-media yang memungkinkan adanya komunikasi dua arah secara terus-menerus. Jadi berdasarkan perubahan lingkungan informasi ini, contohnya seperti Densu yang mempopulerkan tentang model komunikasi ini, menganjurkan model komunikasi baru yang disebut dengan ISAS ini. Attention, visual desainnya atau informasinya harus memiliki muatan attention, lalu kemudian setelah itu ada tahapan interest-nya yang nanti membuat masyarakat bisa lebih tertarik untuk melihat informasinya baik secara visual ataupun secara tekstual di dalam desain. Lalu kemudian search, artinya biasanya ketika sudah mendapat informasi, konsumen atau user atau audiens akan mencoba mencari informasi lainnya untuk lebih meyakinkan. Lalu kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut atau mission tersebut dengan daftar referensi dan data-data yang akurat sebagai tambahannya, muncul action yang mana actionnya selain adalah mereka menjadi sebagai penyampai informasi ini ya. Jadi mereka kemudian nge-share dari informasi yang sudah didapatkan, lalu kemudian user akan men-share atau membagikan informasi ini kepada jejaring mereka baik di media sosial ataupun di media-media lainnya. Lalu kemudian ada chapter 4, ini adalah tentang unsur desain iklan masyarakat atau public service announcement element for graphic design tentunya. Yang pertama membahas tentang warna, bahwa untuk membuat poster desain ini di dalamnya ada unsur-unsur atau elemen yang memang harus dituangkan di dalam tampilan desainnya. Yang pertama adalah pengetahuan tentang warna. Jadi warna sangat penting dalam menentukan dan membuat desain terkait dengan perancangan poster untuk kebutuhan iklan layanan masyarakat food waste ini ya. Jadi bagaimana menetapkan warna baik itu primary color, secondary color sampai tertiary color yang memang warna itu ditentukan berdasarkan desain by context ya. Jadi pemilih warna itu harus disesuaikan dengan desain by context-nya. Tetapi juga harus menerapkan prinsip-prinsip kontras ya. Jika foreground-nya gelap, background-nya berarti terang, atau sebaliknya. Jika background-nya adalah warna-warna yang gelap, berarti foreground-nya atau objek visualnya atau tekstualnya bisa digunakan warna-warna yang terang. Lalu kemudian selain itu di dalam poster itu ada unsur tipografi. Nah, tipografi itu penting untuk dipahami secara detail ya. Karena di dalam tipografi ini selain tipografi itu sebagai bukan hanya sebagai huruf, tapi juga dia sebagai penyampai pesan yang dimana di dalamnya memiliki karakteristik ya, dan juga memiliki tentunya prinsip yang pertama harus memiliki estetika juga ya, karena selain visual tampilan dalam desain poster itu, tipografi atau huruf juga nanti harus unity di dalam kesatuan desainnya. Jadi ada harmonik antara visual dan juga tipografinya. Oke, jadi di dalam tipografi itu ada prinsip readability-nya harus bagus ya, lalu kemudian visibility-nya juga harus baik, lalu juga clarity-nya juga harus terlihat jelas.
Nah, di dalam itu juga tipografi memiliki anatomi seperti contoh di dalam gambar ini. Jadi, para desainer sudah harus memahami dan menyadari bahwa tipografi adalah hal atau unsur elemen yang penting dalam desain. Nah, di dalam tipografi ini ada 3 jenis ya. Yang pertama ada tipe jenis huruf serif ya, seperti yang ada pada gambar di sebelah kiri. Gambar ini menjelaskan tentang tipe jenis serif ya, yang mana di serif ini memiliki karakternya itu memiliki huruf atau memiliki kaki atau sirip pada ujungnya seperti lingkaran-lingkaran di sini ya. Huruf-huruf seperti Times New Roman adalah salah satu jenis huruf serif seperti ini. Nah, ketebalan pada bentuk hurufnya sangat kontras, kemudian huruf jenis ini sering dijumpai biasanya ya bidik surat kabar atau di di desktop publishing ya atau buku-buku lainnya karena memiliki tingkat readability keterlibatan cukup tinggi ya cukup cukup baik lah untuk dijadikan sebagai body text tentunya. Lalu kemudian ada lagi jenis huruf sans serif ya. Ini merupakan huruf tanpa kaki lawannya dari serif seperti tadi dengan memiliki karakter ketebalan yang hampir sama di setiap bagian hurufnya ya. Baik stemnya, kemudian ascendernya, descendernya, lalu barnya ini semua memiliki ketebalan yang sama ya. Sehingga membuat jenis huruf serif ini memberikan kesan yang sederhana serta lugas dan juga readability-nya sangat baik ya untuk dibaca, kemudian visibility-nya dibaca jarak dekat jauh juga sangat baik ya, lalu juga clarity-nya juga sangat jelas di sini. Jadi kebanyakan memang dalam penggunaan tipografi untuk media-media saat ini, apalagi dalam konteks media digital, sudah banyak menggunakan huruf-huruf yang berjenis sans serif seperti ini, karena memang faktor keterbacaan readability-nya yang memang sangat baik dan tidak membuat mata cepat lelah ya. Lalu kemudian ada tipe jenis huruf script ya, yang ini menyerupai goresan seperti hand lettering atau tulisan tangan ya. Kemudian huruf script ini memiliki dua jenis, satu yaitu formal script dan juga casual script seperti pada contoh yang ada di sebelah kiri ini ya. Lalu kemudian jenis berikutnya pengembangan atau modifikasi dari huruf-huruf yang ketiga tadi muncul huruf jenis dekoratif atau miscellaneous ya. Nah, ini merupakan pengembangan dari bentuk huruf yang sudah ada lalu kemudian ditambahkan hiasan ornamen ya atau garis-garis yang sifatnya dekoratif ya yang memang nantinya akan memberikan kesan pada huruf ini adalah dekoratif atau ornamental. Jadi ada tambahan estetika ornamental pada jenis huruf ini. Hanya saja kekurangannya readability, visibility-nya juga kurang karena memang ini basicnya unsurnya dari ornamental dekoratif. Lalu kemudian berikutnya adalah tentang ilustrasi yang ada di dalam unsur atau elemen desain poster. Selain tadi ada warna, tipografi, sekarang ada ilustrasi. Ya ini memang adalah sebagai visual utama yang biasanya dijadikan sebagai empasis ya atau visual yang paling ditekankan ketika ingin menyampaikan pesan. Ya. Oke, nah di dalam ilustrasi ini ada dua. Yang pertama adalah fungsinya sebagai deskriptif ya. Ilustrasi adalah menggantikan uraian tentang sesuatu secara verbal atau secara naratif dengan menggunakan kalimat panjang ya. Kemudian digantikan dengan gambar ilustrasi. Lalu kemudian ilustrasi yang fungsinya ekspresif ya, bahwa dari ilustrasi bisa memperlihatkan dan menyatakan sesuatu ide, gagasan, maksud, atau perasaan, situasi, atau konsep yang abstrak menjadi nyata secara tepat dan mengena sehingga mudah dipahami. Jadi penggunaan ilustrasi ini bisa mewakili hal-hal yang sifatnya abstrak ya atau yang belum tergambar bisa divisualisasikan dengan ilustrasi. Lalu kemudian selain itu ada juga unsur desainnya dalam merancang poster itu ada fotografi. Jadi menjadi pilihan apakah poster desainnya nanti mau digunakan visualnya adalah dengan teknis tadi
ilustrasi ya atau berbasis vektor seperti yang sebelumnya, atau akan menggunakan fotografi yang mana akan memperlihatkan visual secara realis seperti ini. Ini adalah pilihan para desainernya yang mana yang tepat sesuai dengan segmentasinya. Karena masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan ketika menggunakan visual dengan teknis ilustrasi seperti sebelumnya dan juga teknis fotografi. Lalu kemudian jangan lupa bahwa dalam membuat desain poster ini nanti ada layout ya yang salah satunya bagian dari prinsip dan elemen desain. Layout itu ada banyak ya, tujuannya memang untuk memudahkan desainer ya dalam membuat suatu perancangan ya. Yang mana di sini pengaruh layout ini adalah titik fokus hierarki visual, cara orang membaca, nanti kita guiding mana dulu yang menjadi objek yang pertama dilihat, ya, lalu ada unity, desainnya harus menyatu, dan juga harus mempertimbangkan prinsip keseimbangan atau balancing pada desainnya. Lalu dalam perancangan media visual kampanye ini sangat penting sekali untuk memperhatikan hubungan antar elemen seperti ukuran, tentunya itu harus diperlihatkan ya. Lalu ada warna, kemudian kontras seperti sebelumnya sudah dijelaskan. Kontras itu bisa kontras warna ya, foreground and background, lalu kontras pada tipografi, jadi membuat huruf itu jangan semuanya fontnya sama ya, size-nya ada huruf yang besar untuk fungsi headline, ada yang sub headline lebih kecil lagi, ada body text yang memang isinya sebagai deskripsi. Lalu ada values di situ di dalamnya, lalu tekstur, juga bentuk serta hierarki visual yang nantinya akan mengguide orang yang melihat informasi desain poster ini. Jadi di-guide lah informasinya. Lalu kemudian yang chapter kelima ini adalah saya memberikan contoh desain yang tentang iklan layanan masyarakat untuk tema food waste ini. Ya, ini salah satunya beberapa contoh, ini bisa poster tapi dengan layoutnya horizontal. Jadi membuat poster memang secara normal kebanyakan memang menggunakan format atau layout secara vertikal, tapi bisa juga Anda kita menggunakan yang horizontal. Nah, ini bisa diaplikasikan ke beberapa media juga ya, bisa untuk billboard atau untuk advertisement pada internet atau pada jejaring sosial juga ya, entah itu untuk di Facebook atau untuk di Instagram atau untuk di beberapa media sosial lainnya atau di beberapa media print or digital lainnya. Lalu ini kita perhatikan ada 3 poster desain, kita lihat unsur-unsur di dalam poster, di mana ada visual utama yang menjadi empasis ya, ada penekanan, harus ada main visual atau visual utama di dalam menyampaikan pesan. Jangan terlalu banyak menyampaikan visual, kalau bisa visual utama yang menjadi key message-nya itu divisualkan di dalam poster desain ini. Lalu ada penjelasan teks yang mana tadi sudah dijelaskan, tipografi ini sudah baik ya, contoh-contoh ini ada headline dengan font size yang besar yang untuk yang sebelah kiri ini, lalu ada sub headline-nya, penjelasannya, lalu ada penjelasan lebih detail yaitu body copy atau body text yang ada di sebelah kiri atau di sebelah bawah kiri. Nah, penggunaan kontras juga cukup baik ya, jadi kita bisa langsung melihat pada objek main visualnya. Jadi merancang poster itu harus sesederhana mungkin, karena poster ada yang dibuat atau diimplementasikan di media luar ruang ya, meskipun bisa di dalam indoor, tapi kebanyakan kan di outdoor, karena outdoor itu orang melihatnya secara movement ya, bergerak dalam scene, baik berjalan kaki atau dalam kendaraan atau yang memang sedang menunggu di pinggir jalan atau di tempat-tempat public area. Jadi informasinya harus dibuat sesingkat dan sesimpel mungkin, sejelas dan semenarik mungkin. Oke. Nah, ini salah satu. Yang kedua juga contohnya komparatif visual ya, menggunakan 2 objek dan juga menggunakan 2 contrast color. Yang contoh poster ketiga, unsur elemennya cukup baik ya. Ini balancing-nya cukup bagus, penggunaan tipografi juga ada
different size penggunaannya, ada penekanan pada font dan juga pada visualnya. Hierarkinya sangat jelas dilihat dari atas sampai ke bawah. Message-nya sangat dapat dipahami secara komunikatif. Lalu kemudian chapter ke-6 ini adalah bagian poster ya, bagaimana teori poster di sini di dalam modul ini dijelaskan ya, fungsinya, kemudian ciri-ciri poster juga dijelaskan di sini, bahwa poster kalau bisa menggunakan unsur-unsur yang mencolok seperti contoh-contoh yang sebelumnya tadi, kalimatnya singkat seperti yang tadi dijelaskan, jelas dan bisa dipahami, memakai gambar atau visual yang memang menarik ya, dan harus ditampilkan dengan skala cukup besar karena harus dijadikan sebagai main visual yang nantinya bisa memberikan dampak empasis ya, penekanan pada konten desain ya. Lalu kemudian poster media ini kan banyak dipasang di tempat-tempat yang tadi dijelaskan, outdoor atau indoor atau di public area. Nah, kriteria poster juga di sini dijelaskan ya, cara penggunaan kalimat kata, menggunakan kalimat singkat, kemudian gambar harus menarik sesuai dengan isi pesan dan teks ya. Lalu menggunakan kualitas material juga harus diperhitungkan dalam merancang media poster yang dicetak. Meskipun sekarang poster ada poster digital, ada juga poster yang masih menggunakan konvensional adalah poster cetak. Lalu ini tujuan membuat poster juga dijelaskan di dalam modul ini adalah untuk memberi informasi yang sifatnya mengajak, membujuk, atau menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu yang dijelaskan dalam poster ini. Nah, ini tugasnya untuk dikerjakan. Yang pertama adalah tugasnya tentunya membuat poster campaign design. Ya, di sini tentang temanya food waste tentunya. Nah, di sini dijelaskan di dalam tabel tugasnya adalah tentang tabel proses merancang poster iklan layanan masyarakat di sini. Nah, kemudian di sini tugasnya itu dituangkan langkah 1 aktivitas pertama, dosen memberikan materi di dalam modul ini. Jadi aktivitasnya itu pertama selama 30 menit dosen atau kita memberikan penjelasan materi terkait masalah poster campaign design ini. Lalu kemudian langkah kedua 30 menit waktunya, aktivitas kedua adalah proses sketsa poster ya, dengan menggunakan metode grid layout ya, jadi mahasiswa sudah mulai membuat sketch desainnya dengan menggunakan metode grid tentunya. Bahannya berarti harus siapkan adalah kertas A4 ya, dan kertas pensil gitu. Boleh kertas A4 yang biasa aja yang tidak bergaris ya, biar membuat sketsanya, atau kertas kosong A4 itu lebih mudah lah ya untuk membuat sketch. Lalu kemudian pengajar meminta mahasiswa untuk membuat 3 alternatif proses sketsa desain ya poster dengan menggunakan metode grid layout melalui media atau teknis pensil dulu, sketsanya dibuat, lalu setelah itu pengajar penutupnya ya pengajar memberikan kesimpulan untuk tugas proses sketsa yang dibuat oleh mahasiswa dengan menggunakan metode grid layout ini. Lalu akan dilakukan proses asistensi. Asistensi adalah pemilihan 3 sketsa tadi yang dibuat untuk ditentukan satu menjadi master desainnya nanti. Nah, nanti di langkah ketiga di dalam modul ini waktunya 30 menit. Aktivitas ketiga adalah evaluasi asistensi. Terus di dalamnya pengajar mengevaluasi hasil 3 sketsa poster tadi yang sudah dibuat lalu diasistensi oleh pengajar, lalu kemudian dipilih satu ya. Nah, di aktivitas penutupnya langkah keempat dengan durasi 50 menit di sini nanti akan dibuat desain digitalnya dari hasil desain yang sudah diasistensi atau sketsa yang sudah dibuat, lalu dituangkan ke dalam komputer untuk dijadikan digital poster. Demikian modul 1 untuk
modul poster campaign design ini saya jelaskan. Terima kasih.